Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatati Nabila Sari, NIM D2019-5026 akan menjelaskan tentang perkembangan anak pada usia 6 hingga 12 tahun. Yang pertama adalah perkembangan fisik. Dalam perkembangan fisik ada perubahan tinggi badan, berat badan, dan perbandingan tubuh. Di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir, perkembangan tubuh dan keterampilan motorik anak-anak masih terus berlangsung. Yang pertama adalah tinggi badan. Kenaikan tinggi per tahun antara 2 sampai 3 inci. Rata-rata anak perempuan berumur 11 tahun 58 dan anak laki-laki 57,5 inci. Berat badan. Berat badan lebih bervariasi daripada tinggi badan. Berkisar antara 3 hingga 5 pon per tahun. Rata-rata anak perempuan berumur 11 tahun memiliki berat 85,5 pon dan anak laki-laki 85,5 pon. Perbandingan tubuh. Meskipun kepala masih terlampau besar dibandingkan bentuk tubuh yang lainnya, beberapa perbandingan wajah yang kurang baik menghilang dengan bertambahnya mulut dan rahang, bibir yang semakin berisi, hidung yang mulai terbentuk, badan lebih memanjang dan lebih langsing. Selanjutnya adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik harus disesuaikan dengan karakteristik pertumbuhan anak dan prinsip pertumbuhan anak. Yang pertama adalah periode usia 7 hingga 8 tahun. Ada latihan memperbaiki postur tubuh, ada permainan semi aktif, dan mulai belajar gaya renang seperti gaya dada, gaya bebas. Dan untuk usia 9 tahun mempermahir keterampilan berenang, keterampilan lempar bola, mulai mempelajari skill tendang dengan bola sepak. Dan untuk periode umur 10 hingga 11 tahun, permainan bola kecil, aktivitas dengan otot, pukul bola atau kok dengan raket ringan. Dan untuk periode umur 12 tahun, berbagai senam lantai maupun dengan alat, melanjutkan keterampilan dalam cabang olahraga bola besar, melibatkan diri dalam permainan bergu. Selanjutnya adalah perkembangan sosial. Dalam perkembangan sosial, anak usia 6 hingga 12 tahun merasakan empati dan simpati. Simpati merupakan perasaan setuju. Biasanya, anak akan bereaksi ketika dia menyetujui apa yang diucapkan atau diutarakan oleh orang yang lebih dewasa. Dan untuk empati, ketika dia memiliki perasaan tidak setuju terhadap sesuatu, dia bisa menolaknya atau mulai bisa mengolah kata-kata atau perilaku dan mulai bisa menyetujui atau tidak menyetujuinya. Hal ini juga dipengaruhi oleh teman sebayanya. Karena anak-anak biasanya berkumpul bersama teman-temannya dan beraktivitas secara kelompok. Maka pengaruh dari teman-teman itu sedikit ataupun banyak pasti mempengaruhi keberlangsungan sosial dari anak tersebut. Selanjutnya adalah perkembangan kognitif dan bahasa. Teori kognitif yang paling terkenal adalah teori kognitif John Piaget. John Piaget menjelaskan tentang tahap operasional konkret. Operasi adalah kegiatan mental dua arah atau reversible dan operasi. Operasi konkret adalah operasi yang dialokasikan pada objek-objek yang real. Contohnya adalah penalaran-penalaran yang logis.
Yang selanjutnya adalah mengevaluasi tahap operasi konkret Piaget. Pendidikan dan budaya memberikan dampak lebih terhadap perkembangan anak. Selanjutnya adalah pemrosesan informasi. Dalam pemrosesan informasi, yang pertama adalah memori. Memori dalam jangka panjang atau long term memory, ingatan yang relatif permanen dan merupakan tipe ingatan yang berjangka pendek. Yang kedua adalah metakognisi. Metakognisi adalah kognisi mengetahui mengenai kognisi. Metakognisi berfokus pada meta-memori atau mengetahui tentang memori, yaitu mengetahui dalam cakupan tentang seluruh memori. Yang ketiga adalah intelijensi. Intelijensi merupakan kemampuan memecahkan masalah, beradaptasi, dan belajar dari pengalaman. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa. Biasanya, anak pada usia 6 hingga 12 tahun mulai diajarkan tentang menulis. Setelah kemampuan bahasanya meningkat, maka kemampuan menulisnya pun juga meningkat. Yang terakhir adalah perkembangan emosi. Dalam perkembangan emosi, anak biasanya mengekspresikan bagaimana perasaan marahnya atau emosinya itu. Yang pertama adalah amarah. Penyebab yang paling umum adalah pertengkaran mengenai mainan, tidak tercapainya keinginan, dan serangan dari anak lain. Biasanya pertengkaran ketika berebut mainan dengan teman sebayanya, atau ketika tidak dituruti sesuatu oleh orang tuanya, hingga ketika anak lain sengaja menjahilinya atau mengganggu, hingga anak tersebut menjadi marah. Selanjutnya ada takut. Ingatan tentang pengalaman yang kurang mengenakan berperan penting dalam menimbulkan rasa takut. Seperti ketika anak itu takut akan hantu karena seram. Jadi di ingatannya terus-terusan bahwa hantu itu seram. Jadi terbawa hingga anak itu menjadi takut. Yang terakhir adalah cemburu. Anak akan merasa cemburu jika perhatian yang biasanya ia dapat teralihkan, seperti ketika mempunyai adik baru, atau ketika orang tuanya sibuk, atau ketika sesuatu yang dia lihat tidak sesuai dengan keinginannya. Wah, ternyata orang tua aku begini, aku cemburu, aku kesal gitu, seperti itu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.